Shalom, selamat bahagia kita boleh jumpa melalui renungan pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita lebih dahulu mohon bimbingan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah di sorga, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kami muliakan dalam Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur karena boleh bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu ini maupun semua umat yang mendengar, sehingga tidak sia-sia melainkan membimbing kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bagian firman yang kita akan renungkan saat ini dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 14. Yohanes 15 ayat 9 sampai 14. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Saudara-saudara, pokok yang kita renungkan perkataan Yesus, kamu adalah sahabatku. Secara umum, sahabat lebih dari teman biasa. Ada hubungan yang lebih baik, yang akrab dengan orang lain. Dan kalau disebut bersahabat, berarti menyenangkan. Biasanya kalau cuaca bersahabat artinya cuaca mendukung atau cuaca menyenangkan. Kalau begitu, orang yang bersahabat berarti kata-katanya menyenangkan, sikapnya menyenangkan, pergaulannya menyenangkan, tindakannya menyenangkan. Itu sahabat. Saudara-saudara, awalnya manusia itu memiliki sahabat seorang akan yang lain. Tetapi ketika dosa masuk ke dalam dunia, artinya hubungan Allah dan manusia rusak. Rusak pula persahabatan dengan sesama. Itu berarti bahwa sebenarnya kunci persahabatan antar manusia adalah hubungan baik dengan Tuhan. Karena itu kita dengarkan tadi, Yesus katakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ketaatan kepada perintah Yesus artinya kita memiliki hubungan persahabatan dengan Yesus Kristus sendiri.
Dan dengan bersahabat dengan Kristus menjadi dasar bagi kita untuk mampu bersahabat dengan orang-orang lain. Dan persahabatan dengan Kristus adalah melaksanakan perintahnya, dan perintahnya ialah kasih. Yesus katakan, tinggallah di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah perintah, tinggal di dalam kasih. Persahabatan yang diajarkan oleh Yesus tidak sebatas kenalan atau hubungan baik atau kerabat, atau yang memiliki hubungan emosional dengan kita. Orang bersahabat bisa bersahabat dengan orang yang tak kenal sama sekali. Yesus itu meneladangkan dan juga memberikan perumpamaan. Yesus memanggil orang-orang yang sama sekali tidak dikenal, murid-murid, Lewi, dan teman-temannya, ada Yohanes, anak Yakobus dan sebagainya, sebelumnya kan tidak kenal. Tapi sebagai orang bersahabat, dia bisa panggil orang yang tidak dikenal itu. Yesus juga mencontohkan orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria sama sekali tidak kenal orang yang dirampok, yang babak belur di tengah jalan. Tetapi sebagai orang yang bersahabat, dia menolong orang yang tidak dikenalnya itu. Inilah persahabatan yang sejati yang diajarkan oleh Yesus. Bersahabat bukan hanya dengan orang yang kita kenal, tetapi dengan orang-orang yang tanpa hubungan apa-apa. Persahabatan tidak dibatasi dengan keluarga, suku, agama, dan lain-lain. Tapi persahabatan menurut Yesus adalah untuk semua orang. Oleh karena itu, mari sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai sahabat-sahabat Kristus, mari kita benar-benar menjadi sahabat Kristus, yaitu hidup di dalam kasih. Dan dengan kasih yang diberikan kepada kita, akan memampukan kita menjadi orang yang bersahabat, mulai dari keluarga, dengan tetangga, dengan jemaat, dan bahkan dengan semua orang. Dan persahabatan ini ditunjukkan di dalam kata-kata yang bersahabat, dalam pergaulan yang bersahabat, dalam tindakan yang bersahabat, dan di dalam segala hal adalah sahabat. Mari kita semua selalu mampu untuk menjalin persahabatan baik dengan yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, sama seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita. Semoga demikian. Amin. Untuk menolong kita supaya firman ini tidak sia-sia, baiklah kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami merenungkan sedikit dari firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya
Engkau memanggil kami menjadi sahabat-sahabat-Mu. Karena itu tolonglah supaya kami benar-benar memberi diri menjadi sahabat Kristus. Melakukan perintah dan tinggal di dalam kasih Kristus. Dan berdasarkan persahabatan dengan Kristus, kami pun dimampukan untuk bersahabat dengan semua orang, karena Engkau telah memanggil kami untuk hidup bersahabat. Ampuni kami Tuhan, dan sempurnakan permohonan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.